Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Isnardi. Pada kesempatan ini, kita akan bahas bagaimana menggunakan Google Classroom. Dengan menggunakan Google Classroom, pembelajaran lebih inovatif, lebih bervariasi, dan tentu saja lebih mudah digunakan dimanapun kita berada. Baik, kita mulai saja. Bagaimana cara menggunakan Google Classroom? Langkah pertama yang harus Anda lakukan adalah pastikan Anda sudah mempunyai email di Gmail. Setelah itu, Anda buka browser Anda, ketikkan classroom.google.com. Nah, inilah tampilan pertama Google Classroom, kelola pengajaran dan pembelajaran dengan Classroom. Jadikan pembelajaran lebih produktif, kolaboratif, dan bermakna. Dan beberapa fasilitas yang diterangkan di sini. Baik, untuk mulainya, langkah berikutnya Anda klik saja pada buka kelas. Anda diminta untuk login, silakan masukkan email Anda di sini. Masukkan password Anda. Inilah tampilan pertama dari buka kelas Google Classroom. Kita lihat menu yang ada, join class untuk bergabung dengan kelas yang sudah ada, create class untuk membuka kelas baru. Pada kesempatan ini, saya ingin mengajak Anda menggunakan bahasa Indonesia, sehingga lebih mudah dipahami. Cara untuk mengatur agar bisa berbahasa Indonesia, Anda klik di akun Google Anda, manage your Google account, data, ada language, sekarang sedang berbahasa Inggris. Anda bisa tambahkan bahasa Indonesia sebagai bahasa defaultnya, Anda klik di sini. Seandainya bahasa Indonesia belum ada, Anda bisa tambahkan bahasa apapun di sini. Jadi sekarang sudah berbahasa Indonesia. Kita kembali ke kelas tadi. Kita lihat, kita refresh dulu. Maka sekarang sudah berbahasa Indonesia. Baik, di sini gabung ke kelas itu nanti untuk siswa, untuk para mahasiswa, sedangkan buat kelas untuk dosen atau untuk guru. Sekarang kita berperan sebagai guru atau dosen, maka perintah yang kita klik adalah buat kelas. Ada beberapa aturan, kita checklist, kita lanjutkan. Kita wajib mengisi nama kelas, umpamanya kita buat pemrograman. Kemudian umpamanya grupnya grup A, pelajarannya pemrograman web ruang 2. Oke, inilah tampilan pertama dari Google Classroom yang kita buat. Di sini ada kode kelas, yang mana kode kelas ini nanti akan kita gunakan untuk siswa kalau ingin bergabung dengan kelas kita. Ada beberapa menu yang ada di sini, ada forum, ada tugas kelas, ada anggota, ada nilai. Ya, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama yang akan kita bahas, sebelum mulai perkuliahan atau pembelajaran, mari kita buat tugas kelas sebagai seorang guru. Di sini langkah-langkahnya, kita klik pada buat, kemudian klik pada topik.
Nah, di sini kita akan memulai pembelajaran. Kita perkirakan pertemuannya nanti pertemuan 1, 2, 3, umpamanya sampai 16 kali pertemuan. Maka kita buat pertemuan 1. Sudah selesai pertemuan 1. Lanjutkan pertemuan 2. Ya, kita buat sampai pertemuan 4 saja. Oke, seandainya pertemuan kita dalam satu semester itu ada 16 kali, maka cukupkan sampai 16. Oke, ini bisa kita naikkan. Oke, setelah selesai membuat topik, maka berikutnya kita akan buat materi pembelajaran. Klik pada materi. Kita buat judulnya. Di sini umpamanya biasanya perkuliahan itu diawali dengan silabus dan pengenalan. Kemudian di bawahnya buat deskripsinya. Nanti Bapak Ibu bisa buat lebih lengkap. Dan kita tambahkan materi yang sudah kita siapkan di laptop kita. Ada 4 untuk menambahnya. Pada kesempatan ini kita ambil aja file yang ada di laptop kita. Ya, umpamanya kita akan masukkan untuk pertemuan pertama ini silabus dalam bentuk file PDF. Oke. Berikutnya kalau ada file lain, kita bisa tambahkan umpamanya dalam bentuk PowerPoint. Kemudian kita upload. Maka selesai kita menambahkan materi untuk pertemuan pertama. Setelah kita buat materinya, kita harus memposting materi tersebut. Kita bisa tentukan schedule-nya, kita tentukan jadwalnya, kapan mau diposting kita bisa menentukan berdasarkan tanggal dan jamnya. Tapi untuk kesempatan ini saya langsung posting pada hari ini, berarti diklik di posting. Oke. Silabus tadi dan pengenalan kita tarik saja ke pertemuan pertama. Oke, sekarang dia sudah terkelompok di pertemuan pertama. Untuk pertemuan kedua kita buat lagi materi. Umpamanya dasar CSS. Deskripsinya udah buat lengkap aja. Kemudian kita tambahkan materinya. Umpamanya masih file yang sudah kita siapkan. Upload. Dasar CSS dalam bentuk file dokumen. Jadi sampai di sini kita sudah mengunggah 3 bentuk file, dokumen, PowerPoint, dan file PDF. Untuk berikutnya kita klik posting. Kita tarik lagi ke pertemuan kedua. Oke, pertemuan kedua. Kita tarik. Ya, sudah masuk ke pertemuan kedua. Pertemuan ketiga, kita buat lagi materi.
Umpamanya materinya yang mau kita tampilkan di sini adalah kita ambil dari video yang ada di YouTube. Umpamanya mengenai JavaScript. Kita ambil link video yang ada di YouTube. Kita ketik aja JavaScript. Kita cari. Mau kita temukan, bahwa ini aja kita ambil, tambahkan. Jangan lupa posting. Sekarang JavaScript-nya kita masukkan ke pertemuan 3. Oke, berikutnya kita akan membuat materi untuk pertemuan 4. Umpamanya materinya JavaScript. Lanjutan. Tapi materinya kita akan buat secara online. Umpamanya kita akan menggunakan Google Slide. Ini adalah bentuk seperti PowerPoint, tetapi kita membuatnya secara online tanpa perlu kita install di komputer kita. Maka kita pilih tema dulu. Kita pilih template. Maka kita pilih yang ini. Kita tambahkan judulnya JavaScript. Lanjutan. Oke, bisa kita lengkapi isinya. Kalau udah selesai, kita tidak perlu menyimpannya karena tidak ada tombol simpan. Sewaktu kita tutup, dia akan langsung tersimpan di Google Drive kita. Jangan lupa terakhir posting. Kita masukkan ke pertemuan keempat. Oke, selesai kita membuat materi. Maka berikutnya, bagaimana siswa bisa mengakses materi yang sudah kita buat ini? Maka untuk teraturnya kita urutkan dulu. Ya, sudah selesai pertemuan 1, 2, 3, 4 dengan isinya masing-masing. Sebelum siswa bisa mengakses materi yang sudah kita siapkan, maka untuk berikutnya kita harus membagikan kode kelas yang sudah kita siapkan. Ya, ini kita bagikan saja ke grup-grup, umpamanya ke grup WA dari siswa. Nah, kita buka, kita bagikan ke grup, kemudian kita coba buka browser. Nanti siswa akan melakukan login classroom.google.com. Kalau siswa sudah login, maka siswa nanti gabung ke kelas. Tinggal masukkan kode kelas, gabung. Nah, inilah tampilan pertama dari siswa. Dia sudah ada materi perkuliahan sewaktu dia bergabung. Siswa bisa mengakses pertemuan 1, 2, 3, 4, dan seterusnya.
dimanapun belajar, siswa tidak akan payah lagi mencari materi-materi yang sudah kita siapkan. Dan seandainya siswa ada yang ragu, siswa bisa melakukan pertanyaan di sini, nanti bisa dibaca oleh teman-teman yang lain ataupun oleh guru. Jadi siswa boleh bertanya tentang saya ragu tentang pertemuan pertama mengenai HTML umpamanya. Nanti siswa posting. Nanti sewaktu teman yang lain login, teman lain kalau ada yang bisa jawab, bisa langsung jawab. Ataupun nanti guru bisa menjelaskan langsung, karena di sini ada beberapa pertanyaan. Guru kalau login dia langsung ada pertanyaan dari siswa, maka dia bisa menjelaskan lebih lanjut. Maka demikian pertemuan kita pada video kali ini. Untuk lebih lanjutnya mengenai bagaimana cara mengelola kelas, membuat kuis, membuat ujian, dan menampilkan nilai akan kita tampilkan pada video yang berikutnya.